Pangapunten, Pak. Bertanya Nggih, monggo. bertanya. Menika petilasan utawi makome sinten? Oh ya, jadi kalau menurut masyarakat daerah ini kan namanya Dukuh Telogo, Desa Ngatoko, Kecamatan Hulu. Jadi beliau yang ada di makam sini oleh masyarakat diberi nama Mbah Abdurrahman, dan yang putri itu Mbah Khairiyah kalau tidak salah gitu loh. Jadi beliau merupakan tokoh yang syiar agama Islam di sini, dan juga merupakan kebudayaan orang yang membuka daerah sini. Dan ada satu cerita bahwa kalau di buku Sejarah Lasem di sini tuh ada tokoh yang namanya Ki Ageng Ngatoko gitu loh. Nah, dan Ngatoko itu ada di sebelah timur daerah sini. Jadi Ki Ageng Ngatoko itu juga seorang tokoh yang ditugaskan oleh Raja Lasem untuk mendiami di wilayah sini. Dan berlanjut dengan cerita saya tadi yang ada kisah bahwa simbah yang ada di sini pernah menolong anak harimau yang terjebak di dalam gua, ya gitu. Jadi anak harimau itu tidak bisa keluar, akhirnya ditolong oleh beliau. Dan seakan-akan ada satu komunikasi bahwa induk harimau tadi mengikhlaskan anaknya dipelihara oleh beliau gitu. Nah, akhirnya berkembang bahwa beliau merupakan orang yang memiliki karisma harimau gitu ya, karena mampu menundukkan, menjinakkan harimau-harimau yang ada di kawasan sini. Nah, terus ada satu penelusuran lagi bahwa beliau yang ada di sini itu adalah Prabu Siliwangi gitu. Nah, terus piye lara-larae, bagaimana benang merahnya kok bisa dikatakan bahwa beliau adalah Prabu Siliwangi gitu. Memang kalau di Babat Cirebon itu dikatakan bahwa Prabu Siliwangi itu masuk ke hutan dan moksa, sementara prajurit-prajurit pengawalnya menjadi harimau, seperti itu. Cerita seperti itu. Nah, memang ini adalah satu teknik dari para empu keraton untuk menyelamatkan keberadaan beliau. Akhirnya dikatakan moksa. Nah, itu. Kalau moksa itu kan istilahnya titik, ya, itu nggak akan dicari lagi. Tetapi menurut satu analisis itu bahwa pada waktu Prabu Kian Santang gitu loh, sudah siap menjadi raja menggantikan ayahandanya Prabu Siliwangi, ada satu situasi yang
dilematis. Artinya gini, bahwa Kian Santang yang notabene sudah muslim, pada waktu nantinya menjadi raja, dia akan memiliki satu kewajiban untuk mengislamkan masyarakatnya. Nah, sementara Prabu Siliwangi pada waktu itu masih kekeh gitu dengan agama leluhur. Nah, untuk menjaga kewibawaan putranya sebagai raja gitu, akhirnya Prabu Siliwangi istilahnya berkeluh kesah, ini bagaimana yang akhirnya mendapatkan satu petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa untuk pergi ke arah timur. Nah, ke arah timur ini ternyata sinyal yang didapatkan itu bertemu dengan Eyang Santi Badra. Ya, jadi Eyang Santi Badra itu merupakan ayahanda Sunan Kalijaga. Nah, akhirnya sebuah perjalanan rahasia dengan pengawal kecil lah ya, berjalan ke arah timur melewati jalur selatan dan sampailah beliau di Lasem. Nah, setelah di Lasem beliau bertemu dengan Empu Santi Badra gitu. Nah, akhirnya curhat, berkeluh kesah, minta pertimbangan dan lain sebagainya. Akhirnya Eyang Santi Badra itu memberikan satu nama baru, istilah baru, yaitu ngotoko gitu loh. Seperti yang ada di daerah sini namanya ngotoko atau ngatoko gitu ya. Ngo itu memiliki makna ngeratuti busana gitu loh. Jadi melepaskan seluruh pakaian kebesaran kebangsawanan gitu loh. Beliau menjadi rakyat biasa. Toh tatas titis lan wibawa. Walaupun sudah habis gitu loh. Artinya habis masa keemasannya, dia masih memiliki kewibawaan. Terus kersa kinarya memayu hayuning bawana, masih bisa bermanfaat bagi masyarakat dan alam semesta gitu loh. Nah, akhirnya beliau mendapat julukan baru Ki Ageng Ngatoko gitu. Nah, karena beliau itu datang ke Lasem sendirian gitu ya. Karena istrinya itu sudah wafat, oleh Empu Santi Badra beliau dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Sulanjari gitu loh, dengan harapan bahwa darah biru atau darah rajanya ini tidak hilang itu loh, tetap menitis gitu. Nah, akhirnya setelah dinikahkan dengan putrinya yaitu Dewi Sulanjari, beliau diberikan lokasi atau tempat baru yang ada di sini ya gitu. Nah, memang ada satu kisah yang memperkuat keberadaan Prabu Siliwangi di sini. Ini saya kisahkan gini nih, Mas. Jadi pernah mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya bersama rekan-rekan itu tasakuran gitu, yang ada di pendopo bawah. Ya. Nah, itu saya diperintah oleh Pak Toro untuk menceritakan tentang keberadaan Teman-teman ini Fokmas ya? Iya, Fokmas ya. untuk menceritakan keberadaan beliau di sini. Nah, akhirnya saya bercerita gitu, bla 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 bla. Cuma saya secara rasa itu tidak sanggup untuk menceritakan gitu loh. Seakan-akan beliau Prabu Siliwangi dan Dewi Sulanjari itu sudah menunggu kita gitu loh. Bahasa Jawa itu gini, lah ya lengger itu tak enteni ya ono ya ini kok lagi rene. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan beliau itu berdua memandang kami dari kejauhan gitu loh. Jadi rasa ini kan nggak bisa dibohongi, Mas, nggak bisa direkayasa. Ini satu proses keterhubungan antara rasa kita dengan rasa alam dan sebagainya gitu. Nah, itu yang memperkuat bahwa benar kiranya bahwa disinilah keberadaan Prabu Siliwangi selama ini.
gitu. Walaupun akan membawa sebuah kontroversi gitu ya. Ya. Cuma nanti akan kembali pada keyakinan masing-masing, Rasa gitu. masing-masing. Apakah benar beliau adalah Prabu Siliwangi atau bukan, itu kembali lagi. Jadi yang bisa saya analisa dari sebuah benang merah perjalanan Prabu Siliwangi hingga ke Lasem dan penugasan diberikan wilayah baru di sini, itu seperti itu. Jadi memang pada masa dahulu itu orang itu kan gimana ya, tidak melulu mencari kemuliaan duniawi, kenyamanan duniawi, tetapi bagaimana sebuah ajaran pemahaman yang sudah tingkat tinggi itu sebenarnya kan bagaimana seseorang itu nanti bisa pulang dengan istilahnya husnul khotimah gitu loh, dengan sempurna gitu. Selamat. Nah gitu ya. Nah makanya hal inilah yang menjadi dasar, salah satu dasar Pak Prabu Siliwangi tetap mempertahankan apa yang diyakininya gitu, sehingga beliau bertemu dengan Empu Sandi Badra yang ada di Lasem dan mendapatkan pencerahan seperti itu gitu. Nah itu sekelumit tentang sejarah Mbah Abdurrahman gitu loh, ataupun mungkin makam Prabu Siliwangi yang ada di sini gitu. Nah, memang perkembangan sebuah zaman, masa peralihan dari Hindu Buddha ke Islam gitu loh, ataupun mungkin di era-era kewalian atau era Demak lah ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang memang diberikan sebuah nama-nama ada Arab lah ya, gitu loh. Ya, identik dengan nama-nama Arab, walaupun nama itu juga nama yang baik seperti Abdurrahman kan itu ya, hamba yang apa namanya pengabdi kan itu, Abdurrahim, Mbah Soleh, terus Mbah siapa lagi. Nah itu rata-rata adalah masa-masa di mana masyarakat tidak mengetahui siapa sebenarnya beliau. Nah akhirnya banyak yang diberikan sebutan-sebutan yang baik seperti itu. Makanya banyak sekali mas. Jadi makam-makam yang memiliki nama yang hampir sama, seperti tadi Mbah Abdurrahman, Mbah Abdurrahim, Mbah Soleh dan sebagainya. Gitu. Nah, bangunan makam ini juga satu wujud bahwa masyarakat yang ada di Telogo Ngatokos ini itu juga memiliki kepedulian gitu loh. Akhirnya dilestarikan, ditata sedemikian rupa sehingga bisa menjadi petenger cerita untuk anak putu besok gitu ya. Jadi memang perilaku menghargai sejarah terhadap sejarah masa lalu oleh masyarakat itu dari dulu hingga sekarang tetap berjalan kok mas. Ini kan bagian dari bagaimana nenek moyang kita, leluhur kita, orang-orang tua kita mendidik kita untuk mengajarkan itu loh, sopan santun baik terhadap orang yang masih hidup maupun yang orang yang sudah meninggal gitu loh. Ini merupakan bagian dari pelajaran budi pekerti ya mas gitu loh. Nah disinilah yang sebenarnya ajaran-ajaran yang halus gitu ya, yang penuh syarat, penuh dengan makna, dengan intisari sebuah ajaran yang masyarakat Jawa khususnya itu masih mempertahankan wujud-wujud pelestarian seperti ini gitu. Termasuk gini Pak Ya, pemilihan tempat itu kan saya kira itu juga tidak sembarangan. Artinya kenapa dipilih satu tempat yang tinggi, di situ ada satu pelataran yang luas. Nah ini kan tidak sembarang tempat.
Paling enggak beliau itu sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Betul sekali. Jadi leluhur kita, orang tua kita dahulu ya, yang memang dalam memilih sebuah tempat atau lokasi untuk sebuah kepentingan ritual ya istilahnya, untuk masalah sembahyang, untuk masalah ketuhanan, mereka mencari tempat yang memang menurut rasa beliau itu pas. Dan secara geografisnya memang di lokasi sini itu kan terkenal dengan telogo. Memang dulunya ada telogo di bawah itu. Nah, jadi antara telogo ya sumber mata air yang digunakan untuk bersuci ya, dan juga yang di atasnya untuk tempat bermunajat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pas. Jadi daerah sini itu sebenarnya tempat yang memang sudah terpilih dan pas untuk dipilih sebagai tempat terakhir beliau gitu. Jadi memang nanti dari beberapa lokasi-lokasi situs sejarah yang ada di Rembang ya, itu hampir memiliki kemiripan dalam pemilihan lokasi suci gitu ya, lokasi-lokasi untuk peribadatan di masanya. Termasuk di situ ada kehidupan, pasti ada sumber mata air. Betul. Gitu. Nah, karena apa? Karena untuk wujud sebuah keseimbangan gitu loh, harus melengkapi unsur-unsurnya gitu loh. Di sini mama banyak unsur makanan, sementara unsur airnya nggak ada, itu juga akan mempersulit hidupnya sendiri. Nah, makanya itu sebenarnya naluri manusia kok mas, dari dulu sampai kapanpun mereka pasti dalam membuat hunian, baik itu rumah, baik itu sanggar, baik itu tempat pertapan, itu tidak jauh dari sumber makanan, sumber air gitu loh, yang tidak menyulitkan mereka sendiri. Dan kalau kita duduk di sini mas ya, itu rasanya itu segar, soalnya banyak pepohonan gitu loh ya, banyak pepohonan, jauh dari rumah penduduk, dan juga marga satwa juga banyak sekali ikut mengiringi gitu loh, mengiringi kita ya dalam dalam diskusi, dalam bermunajat gitu. Termasuk Pupuden yang istilahnya itu babat satu daerah, memang diawali dari sini Pak. Ya, betul sekali. Dan ada satu nama-nama daerah gitu, yang di dekat kawasan sini yang mencirikan sebuah keterhubungan antara sejarah masa lalu dan yang sekarang. Contohnya gini, di bawah ada duku Geduk. Nah, jadi Gegeduk. Jadi Gegeduk itu kan memiliki makna tokoh yang menguasai sebuah wilayah, tokoh yang memiliki kekuatan, istilahnya jawara lah gitu ya. Misalnya dikatakan Gegeduknya daerah A, B, C, ya seperti itu. Yang Koramel Lembang kisaran tahun berapa itu Pak? Ini kisaran abad-abad 15 mas, 1500-an di sini. Ya. Nah waktu itu memang jalur sungai besar itu kan sebenarnya jalur transportasi ya, baik untuk dari laut menuju ke pedalaman, dari pedalaman menuju ke laut. Jadi di daerah Bulus ini ya memang
kalau dilihat struktur tanah untuk sekarang itu kan nggak ada sungai ke arah ke laut. Kalau dahulu kan ya sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Ya. Dan juga memang jarak antara daerah sini dengan Lasem itu kan hampir 25 kilo lah gitu. Mungkin juga menggunakan kereta atau kuda. Cuma kalau menggunakan kuda dari sini sampai dari Lasem, dari sini ke Lasem itu terputus oleh banyak sungai gitu loh. Jadi kemungkinan terbesar bahwa beliau datang ke sini menggunakan kapal yang nanti mendarat berlabuh di satu kawasan, baru naik kuda menuju ke arah sini gitu. Dan dari perjalanan beliau Pak, ya, dari Pajajaran berarti ya. Ya, dari Pajajaran. Dari Pajajaran sampai dengan ke Lasem, sampai dengan diutusnya beliau sama Simbah Sandi Putra tadi itu kan tidak hanya sekedar cerita Pak. Ya. Apakah ada satu bukti otentik yang misalkan melalui tulisan karya sastra yang dahulu atau tidak? Ya, memang begini Mas. Kalau berbicara tentang sejarah itu sebenarnya sangat berat Mas. Artinya berat itu bahwa saya menceritakan ini harus ada, apakah berdasarkan sebuah kitab-kitab kuno ataupun apa mungkin babat atau mungkin ada peninggalan prasasti dan sebagainya. Nah itu tidak ada, itu tidak ada. Dan memang gini, dalam mempelajari satu olah rasa, olah batin mas ya, gitu. Dan juga berkaitan dengan kecintaan kita terhadap sejarah. Sejarah itu kan luas mas, tidak hanya tokoh A, B, daerah A, B, jadi semuanya itu berkaitan dengan sebuah energi, keterkaitan, keterikatan gitu rasa. Jadi dari energi tadi itu bisa dianalisis, bisa diimajinasikan gitu Pak. Ya, dan satu hal lagi mas, ada satu cerita di Desa Ngiri. Desa Ngiri itu di belakang bukit ini. Itu di era tahun 90-an pernah ditemukan satu peti harta karun berisi mahkota dan juga perabot yang lain, baik itu kalung maupun ini cincin lenganah gitu. Itu kan pakaian raja, gitu loh. Cuma sayang temuan itu hilang, baik secara bukti fisiknya maupun administrasinya. Jadi mungkin kalau kita tanya ke dinas ya enggak ada gitu loh. Tapi itu pernah diketemukan Pak? Pernah ditemukan dan saksi hidup penemunya bisa menceritakan. Nah ini makanya kan secara sinyal alam bahwa untuk menegaskan bahwa beliau apakah Prabu Siliwangi atau bukan, nanti alam sendiri juga ikut membantu membuka misteri-misteri tersebut. Ya kan gitu loh. Nah makanya kan di era 90-an temuan itu yang menemukan mahkota raja, kalau di waktu itu dianalisa mahkota siapa ini, itu kan akan sulit gitu loh. Cuma dengan temuan baru ini bahwa Prabu Siliwangi berada di sini dan temuan itu di tahun 90-an, berarti ini ada korelasi keterhubungan antara keberadaan Sang Prabu dan mahkotanya. Ya seperti itu. Ditambah lagi dengan bahwa Prabu Siliwangi itu identik dengan ilmu harimau gitu loh. Nah, seperti temuan yang berada di dalam gua anak macan itu gitu. Yang menyertai ya.
Nah memang berat Mas untuk menceritakan hal-hal yang kontroversi ini kepada masyarakat gitu. Makanya dasar kita adalah kita kembalikan pada keyakinan masing-masing kan gitu ya. Kalau mereka datang ke sini dan mungkin ya istilahnya kulon wun gitu, ini apakah benar beliau adalah sang Prabu atau bukan, nanti akan mendapatkan sinyal sendiri gitu loh. Gitu. Dan untuk membuka ini ya nanti waktu juga lah gitu yang akan menjawab. Dengan kepekaan rasa keadilan nanti yang akan membuktikan. Ya betul. Dan kita juga tidak bisa memaksakan Mas gitu, memaksakan bahwa benar di sini makamnya kan sulit gitu ya gitu. Karena saya pun melakukan ini sebuah penelitian Mas gitu. Penelitian kenapa kok Sang Prabu berada di sini gitu, ada kisah apa, benang merahnya bagaimana. Nah ternyata kan dari cerita-cerita saya itu loh kok nyambung ya gitu. Dan ada satu hal lagi Mas, saya memiliki beberapa teman yang asal daerahnya berbeda, tetapi akhirnya menyambung dan mengarah pada keturunan dari Sang Prabu dengan Dewi Sulanjari. Contoh gini, saya punya 2 orang teman, yang satu bernama Mas Uton, satu bernama Mas Kumaidi ya. Mas Uton ini anak Jember dan mengaku masih ada terah dari Siliwangi gitu. Ini pada waktu kisah-kisah Sang Prabu Siliwangi di sini belum ada loh Mas gitu loh. Dan Mas Kumaidi ini juga diurut-urut naik masih terah dari Dewi Sulanjari gitu loh. Nah suatu saat ada satu proses kejadian, kita silaturahmi ke sini gitu loh. Waktu itu kita belum ngeh gitu loh. Belum ada kerentak sedikit pun bahwa beliau Prabu Siliwangi ada di sini. Cuma dari informasi-informasi masyarakat dan juga usaha kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan benarkah beliau di sini, dan ternyata memang benar gitu loh. Nah, dari situ akhirnya teman-teman melakukan syukuran. Nah, dari syukuran itu yang tadi saya ceritakan, saya tidak sanggup bercerita sampai beliau seakan-akan mengatakan seperti itu. Lah ya leh ger tanteni ya ono ya hene Yaman yamen kok lagi teko saiki. Jadi betapa kangennya beliau Sang Prabu dan Simbah Sulanjari itu terhadap anak putu gitu loh, yang nantinya bisa melanjutkan sebuah cerita, sebuah kisah sejarah ini kepada generasi selanjutnya gitu. Nah, dari satu kisah sejarah ataupun satu perjalanan itu, kira-kira nanti anak cucu ini apa yang bisa diambil, Pak? Jadi begini, yang pertama tentang sejarah dulu gitu, bahwa Lasem ya, itu walaupun sekarang kota kecamatan, kota kecil, tetapi di masa itu adalah satu pusat keilmuan gitu, pusat orang-orang terpilih, di mana banyak orang datang ke Lasem untuk meminta pertimbangan gitu, meminta kebijaksanaan gitu. Terus yang kedua, nah kita bisa mengambil satu hikmah bahwa ternyata
kita itu perlu nguri-nguri melestarikan sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita, minimal seperti itu gitu loh, agar terawat dengan baik. Maksudnya adalah kita tetap ingat bahwa adanya kita hari ini karena adanya leluhur kita di masa lalu. Nah, kalau tidak ada leluhur kita, ya tidak akan ada kita. Karena kehidupan itu selalu bersambung gitu loh. Kan itu anak bapak, simbah, buyut, cangga, pareng, kan seperti itu terus gitu. Tepuk siwur, tepuk bosok. Nah, kedatangan kita itu juga salah satu hal merupakan panggilan gitu loh. Panggilan alam bisa, panggilan dari para leluhur yang tadi saya ceritakan, beliau kangen gitu loh. Dan untuk menunjukkan bahwa kita juga bagian dari hubungan kekeluargaan beliau-beliau gitu loh. Entah mungkin bisa jadi saya ini masih keturunan dari Siliwangi atau jenengan keturunan dari Dewi Sulanjari. Kalau berbicara keturunan itu kan melebar, Mas. Iya. Dari saya ada, saya secara pribadi naik ada bapak ibu, nanti bapak ada mbah putri mbah kakung, dari ibu ada mbah putri mbah kakung loh. Kalau dicapang kan, wah seperti akar 100 sebuah keturunan itu. Ya mungkin cukup itu dulu Mas, ya, siap, karena boleh. hari sudah sore itu, dan juga hari sudah tidur gitu loh. Mungkin kita cukupkan sekian dulu. Saya penambah satu. Siliwangi itu kan dari generasi ke generasi itu kan mestinya tidak cuma seorang sosok ya. Iya, menurut patennya sih aja. Enggak mau. Jadi mungkin bisa dijelaskan dari generasi ke generasi ini, kira-kira menurut mata batinnya Pak Danang itu beliau ini Siliwangi yang keberapa? Ataukah Raden Alekah? Ataukah keturunan dari Rara Santangkah? Atau Sikian Santang sendiri? Atau siapakah? Kalau saya memiliki satu keyakinan, bapaknya Prabu Kian Santang itu Prabu Siliwangi keberapa? Ketiga toh? Oke. Ketiga apa kelima itu ya? 3. Ketiga. Bapaknya Iya, bapaknya Prabu Kian Santang. pas. Iya. Semakin memperjelas keyakinan saya Pak. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama, Nak Mas. Nah, saya mau tanya, Mas Danang. Kira-kira Itu kan main apa? tahunnya itu tahun berapa? 1500-an. Ketika Mbah Santi itu udah dipurna tugaskan dari Wilwatita Majapahit. Ya sudah. Sudah itu? Sudah. Berarti Mbah Santi udah berumur kira-kira umur berapa Mas? Jadi Empu Santi Badra itu kan purna tugas di era 1478. Setelah itu beliau menjadi guru di Lasem hingga beliau wafat tahun 1527 kalau nggak salah. Itu. Ya kisaran itulah. Prabu Siliwangi berjumpa dengan Empu Santi Badra dan mengeluh kesahkan situasi yang dialami. Dan kemungkinan besar Raden Kian Santang pun pernah kunjung sini berarti. Pernah gitu loh. Jadi hubungan batin itu tetap terjalin kok Mas gitu loh. Kalau berbicara pernah sini pernah gitu loh ya. Yang namanya seorang anak tetap rasa menghormati, rasa berbakti itu tetap gitu loh. Ya walaupun mungkin dengan perjalanan pribadi, tidak kenegaraan gitu. Nah makanya kan sebenarnya banyak sekali ya kalau kita lihat di Lasem atau di mana orang-orang Jawa Barat, orang-orang baik itu yang di Bandung, yang di Garut, di Amis, yang hidup di Lasem atau di Rembang itu loh, tinggal di Lasem dan di Rembang
karena mungkin menikah dengan orang Rembang atau mungkin bekerja di sini, dan mereka seakan-akan seperti di kampung sendiri, ya gitu loh. Ono mbae. Nah gitu loh, jadi rasa-rasa seperti itu gitu loh, kalau kita pelajari, kita gali lebih dalam lagi gitu loh, itu akan ketemu kok Mas gitu loh. Sebenarnya bumi Lasem ini bumi apa kok yang orang Lumajang, orang Jember datang ke Lasem, walaupun secara notabene mereka bekerja ya, cuma secara rasa gitu, mereka merasa tenang, Satu ya panggilan. ya Ada gitu satu loh. panggilan. Seakan-akan kayak neng kampungku dhewe. Soalnya di kitab bab Pararaton itu ada dulunya itu Nambi yang bapaknya sakit, akhirnya dijenguk dan ditemani oleh Ra Semi Oh, yang dari Lasem ya. menjenguk ke Lumajang. Ya. Ada hubungannya. Ya itu bisa Yang terjadi. dikisahkan di Sandiwara Radio itu ada Rasemi Rakiti Radeng. Iya, itu kan bab Pararaton. Ya itu Di kitab bisa Pararaton. terjadi Mas Hari, karena memang berbicara masalah autentikasi data, mana yang autentik? Tidak Nggak ada, ada. tidak ada gitu. Terus mungkin sebagai closing Enggak apa-apa. statement Pak ya. Hmm. Jadi termasuk melanjutkan perjalanan panjang itu sampai dengan beliau sampai datang ke sini, termasuk kita hari ini Hmm. juga datang ke sini dalam rangka nyambung rasa, Ya. Bapak Tilas juga. bersilaturahim Hmm. supaya lebih mendekatkan diri sama Leluhur. leluhur-leluhur. Iya, Benar. betul. Jadi memang pelajaran rasa itu kan pelajaran yang sangat halus Mas, gitu ya. Yang memang harus rasa kita yang harus diolah gitu loh. Tidak hanya alam pikiran gitu loh. Karena jangkauan batinnya gitu. Itu wah menembus batas Mas gitu loh. Unlimited. Nah ya, makanya kan dengan sebuah perjalanan kehidupan yang coba kita pelajari, rasa kita, hati kita mengolah gitu loh. Kenapa ya kok aku bisa tekan gini gitu loh. Kok ning kene rasane ayem tentrem, apakah ada hubungan ya kayak dengan beliau yang ada di sini? Terus apakah ada hubungan ya saya dengan teman-teman ini kok podo-podo senengnya ning kene lho. Itu kan akan meluas Mas gitu loh. Akan meluas dan akan bingkai-bingkai pasel itu, teka-teki itu makin lama makin berwujud. Oh iya, digotak-gathokno itu loh. Oh iya ya lah. Sampai nanti menjadi satu gambar utuh, sebuah kisah perjalanan kehidupan. Ya, terima kasih Pak Danan. Sama-sama. Nah, tutup. Sekian.
langsung